mungkin sebagian dari sehat itu murah. Ya, tolong slide. Nah, saya mau sampaikan pada Bapak Ibu, nasib kesehatan kita itu ada di tangan kita, di tangan kita sendiri. Saya nanti sampaikan apa yang pantas dan harus Ibu lakukan, Bapak lakukan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak lakukan, sama saja. Jadi dari pengalaman saya memberikan seminar, itu mereka sudah melakukan apa yang saya sampaikan, dan ternyata seperti Pak Kadirun itu 86 tahun, itu ternyata sehat. Modalnya gampang. Saya ketemu Pak Ruki, Pak Taufik, jalan kaki itu satu contoh. Saya di tetangga punya grup jalan kaki 40 tahun, hanya jalan kaki. Itu contoh cara mudah, sederhana untuk lebih sehat dan mungkin panjang umur, hanya jalan kaki. Saya tidak bisa golf, tidak bisa apa. Main golf yang masuk sticknya, bukan bola. Jadi jalan kaki. Karena begini ya, kita semua cucu Adam dimanapun, suku apapun, warna kulit apapun, punya gen yang sama. Secara genetik sama. Tapi kenapa ya di Zimbabwe orang-orang umurnya 50 tahun, tapi di Okinawa 100-an tahun? Padahal kalau dilihat gennya sama. Tadi ada sesuatu yang salah. Intervensi dunia kedokteran tidak nyampe di Zimbabwe. Tapi di Okinawa, selain intervensi medis, gaya hidup mereka tuh seperti nenek moyang kita. Maka Harvard 25 tahun belajar dari Okinawa. Okinawa itu pulau kecil di Jepang. Rakyatnya sederhana, nelayan. Tapi cara hidupnya itu dipelajari oleh Harvard. Mereka panjang umur. Gaya hidupnya sederhana, makanan seperti nenek moyang kita. Warteg, saya harus sampaikan maaf. Makanan yang betul sesuai dengan kodrat tubuh itu warteg. Nasi satu piring, tahu, tempe, ikan, daging, sayur asam, sayur lodeh. Itu bukan beef stick. Beef stick dan semua makanan sekarang itu sudah menyalahi kodrat. Tubuh kita hanya minta satu piring nasi, ikan, tempe, tahu, dan sayur. Itu saja. Kalau kita pilih itu satu cara untuk lebih sehat. Ya. Jadi kita makan itu memberikan energi pada 27 triliun sel tubuh kita. Sel tubuh kita ada 27 triliun. Itu yang kita harus kasih makan. Kesalahan orang tidak panjang umur atau umurnya terganggu karena yang 27 triliun itu tidak dikasih makan. Dan tadi Pak Romoan bertanya, kok saya bingung ya, banyak informasi kesehatan yang disinformation. Karena orang yang bukan dokter juga bicara kesehatan. Intermittent fasting, ketofastosis, diet golongan darah. Saya prihatin terus terang. Jadi gimana ya? Dan mereka banyak yang percaya. Sehingga kesehatan ini jadi rancu. Ya. Jadi sekali lagi nanti kita akan bicara lebih luas. Yang utama, gaya hidup sehat kita itu apa yang kita makan ternyata salah. Yang rata-rata kita makan selama ini ternyata salah. Ya, tolong saya. Nah, ini Bapak Ibu ini yang setia ikut seminar saya. Setiap saya seminar, Bapak Ibu ini sudah bukan saja ikut, tapi hafal buku saya. Mereka seperti mahasiswa pakai spidol. Halaman yang penting, sampai saya sudah lupa, mereka ingat. Nah, mereka mengirimkan testimoni. Pak Suryadi, ini dari Deplu, pensiunan. Sekarang mungkin 90-an. Ibu ini petani bunga di Cihideng, Bandung. Yang kanan ini konglomerat, bukan bisnismen. Mereka betul-betul sungguh-sungguh melakoni. Bukannya saja tahu membaca buku saya, mendengar seminar saya, tapi melakoni. Ketika itu belum ada WA, belum ada. Pakai tulis surat, dokter, saya sudah sebulan melakukan apa yang dokter lakukan, saya lebih sehat. Jadi saya bukan promo. Jadi yang akan saya sampaikan ini bukan kata saya, Bapak Ibu. Kata buku, kata jurnal. Saya beruntung menjadi dokter karena saya membaca. Saya mengasuh rubrik di Femina, di macam-macam ini, karena saya harus, oleh karena itu saya harus membaca.
Jadi banyak hal yang mungkin, maaf Dokter Mustopo, dokter-dokter yang lain, saya kadang-kadang ditanyakan pasien, dok, kok ada dokter yang bilang ini, apa betul? Saya tidak enak secara etis, karena dating ilmu kedokteran kelewat banyak, termasuk sampai sekarang stem cell. Itu simpang siur sekali. Ketika klinik-klinik menawarkan stem cell dan ternyata bisnis, bukan betul stem cell. Mana ada stem cell diminum 40 juta satu paket. Tapi ada yang tahu. Nah, saya mau memberitahu hati-hati. Jadi ini bukti bahwa tubuh kita sebetulnya, autobiografi tubuh kita tergantung dari kecil. Kita betul nggak hidup sehat? Makanan kita betul tidak? Kegiatan kita betul tidak? Sampai hari ini, kalau itu semua betul, autobiografi tubuh kita bagus. Maka ada orang 60 tahun kelihatan seperti 50 tahun. Ada orang 60 tahun seperti 70 tahun. Itu autobiografi. Semakin dia sering sakit, semakin salah yang dimakan, semakin jelek autobiografi. Pak Halomuan tadi tanya, saya terlambat nggak untuk mulai hidup sehat? Tidak, tidak pernah terlambat. Tapi mungkin sudah terlanjur, autobiografinya sudah ada cacat-cacat. Terlanjur Pak Lomo. Ya, jadi memang belum terlambat. Tidak pernah terlambat. Cuma ya disesalinnya itu kok baru mulai sekarang. Ya. Dan sebetulnya ya, gaya hidup sehat itu yang mungkin maaf Bapak Ibu belum kuasai semuanya, itu yang menjadi faktor. Kenapa banyak kanker? Kenapa banyak serangan jantung koroner? Kenapa banyak stroke? Kenapa banyak gagal ginjal? Itu karena gaya hidup. Maka saya selalu pendekatannya, kalau orang ada hipertensi sedikit saja, jangan cepat-cepat minum obat. Yang salah itu gaya hidupnya, diperbaiki dulu, dikoreksi. Nah ini yang sering-sering maaf, teman-teman sejawat kalau ada maaf, selalu dengan cepat. Jadi konsep yang saya berikan ini preventive medicine. Maka saya diundang BCA, Astra dan sebagainya supaya karyawannya, stafnya itu tidak sakit. Dan saya punya mimpi seperti itu. Saya tidak mau praktek setelah pensiun, saya mau berbagi ke seluruh masyarakat. Tapi saya nggak punya otoritas, saya bukan Menteri Kesehatan. Kalau saya Menteri Kesehatan, saya mesti TVR itu ada edukasi kesehatan. Radio ada edukasi. Zaman Pak Harto itu kelompok capir untuk petani, untuk nelayan. Harusnya seperti itu. Dan saya sedih sekarang, kita baru pandai cuci tangan ketika COVID. Harusnya itu basic. Anak SD sudah tahu, tapi kita terbiasa baru setelah COVID. Sudah dijewer sama Tuhan, baru ketemu. Padahal banyak hal yang mestinya kita lakukan untuk basic hidup sehat. Ya, oke. Makin baik gaya hidup, makin bagus untuk biografi. Cerdas merawat organ tubuh termasuk prostat, sehingga seks sampai tua. Nanti kita akan bicara seks sampai tua gimana. Ya Pak Ruki? Kenapa? Maaf. Oh bukan ini Pak. Ada masalah. Oke. Oke. Ya slide. Ya. Jadi sekarang WHO itu minta orang tua itu aktif. Dulu healthy aging, cukup sehat. Sekarang tidak cukup. Harusnya active aging. Saya kira lanjut ke sana arahnya Pak Mantoran, gitu loh. Kita tetap aktif. Karena memang satu cara bukan hanya sekedar sehat, tapi kita duduk-duduk tidak, harus aktif, kepalanya aktif, badannya aktif. Ya, jadi active aging tetap masih aktif sampai akhir hayat. Ada 4 jenis kekayaan kita. Dan saya kira Lantip ini financial cukup, sosial cukup, waktu cukup, secara fisikal ini yang mungkin kita bicarakan. Karena tidak semua menguasai, tidak semua tahu bagaimana saya hidup sehat. Nanti kita akan bicara semua organ, dari mata, hidung, telinga, paru-paru, jantung, usus, prostat. Kita bicarakan bagaimana dirawat supaya awet. Ya, oke, slide. Sehat itu murah. Jadi buku saya Sehat itu murah. Mula-mula wartawan semua tanya, dok apa mungkin? Apa mungkin sehat itu murah? Mungkin. Saya tulis buku ini 3 jilid.
Artinya apa? Sehat itu murah adalah information, adalah edukasi. Saya diundang oleh mantan-mantan pejabat. Ada satu tunjuk tangan, dok, saya nyesal baru ketemu dokter sekarang. Kenapa Pak? 4 tahun lalu saya cangkok. Kenapa Bapak? Saya minum obat Cina, ramuan Cina untuk encok. Encoknya sembuh, tapi ginjal saya rusak. Waktu seminar saya sampaikan hati-hati dengan ramuan Cina. Karena ramuan Cina herbal apapun itu tidak semata-mata melihat apakah aman. Kalau dokter, obat dokter itu khasiat dan aman. Kalau berkhasiat saja tidak aman, itu tidak boleh. Nah, dia korban. Jadi kalau saja saya sampaikan hati-hati minum obat ramuan Cina, mungkin dia tidak akan minum dan ginjalnya selamat. Itu yang saya maksudkan konsep sehat itu murah. Yang kedua, dengkul. Dengkul orang Indonesia hampir 50% bermasalah. Hampir 50%. Pengamatan saya, karena dulu saya mengasuh rubrik kesehatan, jadi saya terinspirasi. Oh, orang Indonesia tuh banyak yang bermasalah. Kenapa? Salah memperlakukan dengkul. Harusnya sesudah kepala 4, kepala 5 tidak boleh lagi lompat, tidak boleh lagi loncat, turun naik tangga, angkat barang berat. Hanya karena kesalahan itu, meniskusnya tipis. Kita tahu semakin tua, bantalannya itu tipis. Minyak sendi berkurang, kalau kita lompat, tumbukan. Jadi OA, osteoartritis. Ini yang mesti dihindari. Saya ada beberapa tetangga yang tetap maintenance. Sudah lah Pak, udah kepala 6, nggak usah senang. Saya hobi dong. Jadi akhirnya berapa tahun kemudian, dua-duanya suami istri bermasalah. Kalau bermasalah 200 juta, 2 kaki 400, kan jadi mahal. Kalau dia tahu informasi bahwa ini salah, dia tidak keluar ongkos. Maka kesehatan itu investasi. Investasi ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan adalah power. Yang saya sampaikan itu power. Bagaimana supaya kita tidak sakit. Konsepnya itu. Serangan jantung tidak perlu terjadi. Stroke tidak perlu terjadi. Gagal ginjal tidak perlu terjadi. Tapi masyarakat kita tidak diberitahu. Ya. Nah, misalnya tepat memperlakukan tubuh, ergonomics. Kursi Citos ini, ini tidak ergonomis. Yang ergonomis itu kursi direktur, yang sandarnya melengkung. Itu ergonomik sesuai dengan lengkung tubuh. Jadi yang sehat itu direktur, rakyat tidak. Ya. Cara kita bekerja, menyetrika, meja setrika yang betul itu setinggi panjang lengan kita. Menyapu pun begitu, bukan begini. Itu saja sudah salah, tidak ergonomis. Komputer, meja itu setinggi siku. Itu ergonomis. Kalau begini tidak ergonomis. Maka persendian kita, tulang kita bermasalah karena tidak ergonomis. Bertahun-tahun begitu. Kita nonton TV di sofa, melengkung begini kan, pengapuran banyak. Karena melengkung begini. Seringkali ditipu. Begitu. Nah ini jadi yang tidak tahu bahwa itu harusnya dihindarkan, dicegah. TV-nya ditipu. Sekarang tertib jadwal harian. Saya belajar dari Pak Kadirun, dan setiap yang sudah sepuh, saya ketemu di kereta, di pesawat, Pak apa resep? Rata-rata menjawab, hidup saya teratur. Itu kunci. Hampir semua menjawab, hidup saya tertib, teratur. Jam makan saya teratur, jam tidur saya teratur, semua serba teratur dan tertib. Itu kunci pertama. Dan buktinya Pak Kadirun 86 tahun Pak.